Alhamdulillah, di hari ini kita belajar pertemuan kedua di pembelajaran tema 6, suhu dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran kelas 5. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, supaya diberi kemudahan dan kelancaran dalam menerima ilmu hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ada dua. Yang pertama, dengan melakukan percobaan tentang cara kerja termometer, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang kedua, dengan mengamati nada-nada yang digunakan dalam lagu yang disajikan, siswa mampu menentukan jenis tangga nada pada musik yang diperdengarkan secara jelas dan tepat. Anak-anakku semuanya, anak-anak yang hebat, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anakku semuanya, pernahkah kalian membuat minuman pada gambar? Nah, kalau kalian pernah membuat minuman pada gambar, yakni membuat teh panas atau es jeruk, menurutmu apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh atau es jeruk? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu pasti memerlukan sari jeruk, air, serta es batu. Nah, bagaimanakah kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin, anak-anak? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu itu dengan sentuhan telapak tangan. Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahu bahwa sesuatu itu terasa panas ataupun dingin. Lalu apakah ya perbedaan suhu dan panas atau kalor? Nah, sekarang untuk mengetahui perbedaan suhu dan panas, anak-anak silahkan simak bacaan pada teks berikut ini. Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba, seperti telapak tangan, tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut dengan suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas suatu benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius.
alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, tahukah kamu bahwa termometer pertama kali itu dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Nah, dari bacaan tersebut, dapat diketahui tabel perbedaan antara suhu dan panas. Nah, di sini untuk panas, satuan panas dinyatakan dalam bentuk kalori, sedangkan suhu dinyatakan dalam bentuk derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan derajat Kelvin. Sedangkan untuk panas, ini dapat diukur dengan kalorimeter. Pada suhu diukur dengan termometer. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun. Nah, untuk membuktikan cara kerja termometer, kalian bisa mencoba percobaan berikut. Kalian bisa menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama air, kemudian pewarna makanan, botol kecil, sedotan bening, lilin mainan atau plastisin, kain hangat. Langkah percobaannya yang pertama, tuang sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. Kemudian, tandai batas atas permukaan air dalam botol menggunakan spidol. Yang ketiga, masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol. Cukup sampai di permukaannya saja. 4. Tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. Langkah selanjutnya, tempelkan kain hangat tadi pada botol dan perhatikan baik-baik. Yang terakhir, tandai dengan spidol. Yang keenam, tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol tadi ditempel kain hangat. Kira-kira apa yang dapat kalian peroleh dari percobaan yang kalian praktekkan? Nah, ternyata prinsip kerja termometer itu cukup sederhana ya. Ketika kalian melakukan percobaan, nantinya akan diperoleh air di dalam botol itu memuai setelah menerima energi panas, sehingga air itu akan bergerak naik. Nah, ya itu tadi salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, para pembuat gamelan itu menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali. Sekarang, tahukah kalian tentang gamelan? Berikut adalah gambar gamelan ya. Gamelan itu adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Beberapa alat musik seperti gong, bonang terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Anak-anakku semuanya anak-anak hebat. Pada semester 1, kita sudah belajar tangga nada. Nah, tahukah kamu yang dimaksud dengan tangga nada? Masih ingatkah? Tangga nada itu adalah urutan nada yang disusun secara berurutan.
Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jenis tangga nada sendiri itu ada dua. Masih ingat? Iya. Yang pertama ada tangga nada diatonis, dan yang kedua adalah tangga nada pentatonis. Apa itu tangga nada diatonis? Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 sebenarnya merupakan pengulangan dari nada pertama. Lalu kalau tadi tangga nada diatonis, sekarang apa yang dimaksud dengan tangga nada pentatonis ya anak-anak yang hebat? Nah, yang dinamakan tangga nada pentatonis itu adalah merupakan jenis tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok. Contohnya di sini yang termasuk tangga nada pentatonis ada tangga nada pelok dan tangga nada slendro. Tangga nada pelok itu adalah tangga nada yang biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada, ingat ya, hanya do, mi, fa, sol, dan si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan yang dinamakan tangga nada slendro ini biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada do, re, mi, sol, dan la. Salah satu contoh lagu daerah yang bertangga nada slendro adalah lagu Cublak Cublak Suweng dari daerah Jawa Tengah. Lalu kita lihat perbedaan tangga nada diatonis dan pentatonis dari pemaparan tadi itu dalam tabel seperti ini berdasarkan jumlah dan nama nada. Kalau jumlah dan nama nada pada tangga nada diatonis, jumlah nadanya ada 7. Sedangkan pada pentatonis itu ada 5 nada. Nama nada pada tangga nada diatonis itu do, re, mi, fa, sol, la, dan si serta nada do tinggi. Sedangkan pada tangga nada pentatonis itu hanya do, mi, fa, sol, dan si. Itu tadi perbedaan tangga nada diatonis dan pentatonis menurut jumlah dan nama nada. Nah, anak-anakku cerdas, anak-anak yang hebat, sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan kemanapun dan dimanapun kalian berada. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.